Baik, saya menyapa Gus Menteri, Pak Sekjen, dan Pak Kepala Badan. Kita akan membuka sesi diskusi pada siang hari ini. Kita akan bagi menjadi 3 bagian diskusi, yaitu sesi pertama dari Zoom, dan yang kedua dari YouTube, pertanyaan dari, dan yang ketiga, sesi ketiga dari Zoom lagi. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita akan buka untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan buka 3 penanya dari sesi Zoom yang sudah raise hand. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, ini sudah ada Ibu siapa nih? Bu Siwalan. Wah, Siwalan ini kayak nama buah ini, Siwalan. Baik, Ibu Siwalan, silahkan di unmute. Dari Wonosari. Dari Wonosari, Jogja, ya. dari Jogja itu. Silahkan. Suaranya. Oh, menghilang. Baik, kita cari lagi yang sudah raise hand. Cari yang desa ya, jangan yang PD, yang Ya, desa. sudah? Sudah? Kok ya? Oke. Ya, mi lagi. Baik, silakan Ibu dari PLD ini. Sylvia. Halo. Ya. Ya, silakan Ibu Sylvia dari Assalamualaikum. Pasaman, ya, dari Sumatera Barat, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin Pak Kaban, Pak Teguh, Pak Agus Kuncoro, dan Ibu Novita. Saya ingin bertanya terkait dengan SDGs 18 khusus dari Kementerian Desa. Jadi sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit menyampaikan ada latar belakangnya dulu gitu Pak. Jadi seperti ini, Sumatera Barat itu kan terkenal dengan falsafah adatnya, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, atau dalam bahasa lokal Minangkabau itu sering disebut dengan Sumpah Sati Bukit Marapalam. Nah, makna yang terkandung dalam falsafah ini adalah bahwa adat itu berlandaskan agama, kemudian agama itu berlandaskan pada kitab-kitab Allah. Kalau Islam itu kan dalam Al-Quran. Jadi menjadikan Islam sebagai tata pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanannya hari ini, Pak, Bu, pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam filosofi ini sudah mulai bergeser. Dikhawatirkan semakin lama akan semakin hilang. Nah, berangkat dari kekhawatiran tersebut, kami sebagai pendamping lokal desa yang mendampingi pemerintahan desa atau nagari di Sumatera Barat itu pernah melakukan FGD, fokus grup diskusi dengan beberapa tokoh agama maupun tokoh adat di nagari atau desa. Kemudian lahirlah usulan atau sebuah program untuk kembali membumikan adat Basandi Sara dan Sara Basandi Kitabullah ini. Nah, dari FGD ini lahirlah 5 kurikulum yang sebaiknya dilakukan untuk kembali ABS, adat Basandi Sara Basandi Kitabullah ini membumi di tengah masyarakat kembali. Jadi sasarannya ini rencananya adalah anak-anak muda milenial Nagari Simpang yang nantinya akan menjadi kader atau agen perubahan lah di Nagari Simpang. Jadi pertemuannya ini tentu berkelanjutan, kemudian memakan waktu dan pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ingin kami tanyakan di sini, apakah kegiatan ini bisa dianggarkan dari dana desa? Karena menurut kami
ini adalah salah satu bagian dalam mewujudkan desa inklusif yang mendukung SDGs Desa ke-18, kelembagaan desa yang dinamis dan daya desa aktif. Jadi mohon masukannya atau koreksinya dari Bapak Ibu. Kemudian apakah kegiatan ini legal kami lakukan dan dianggarkan melalui dana desa. Sekian kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sylvia dari Pasaman. Baik, kita buka lagi penanya kedua. Yang sudah raise hand, ya, bisa ditampilkan. Oke, sudah ada. Ini Pak siapa? Ibu Dorence Abanat. Ibu Dorence Abanat. Ya, dari mana nih? Oke, Ibu Dorence, silakan Ibu Dorence. Suaranya bisa dinyalakan, di-unmute. Ibu Dorence. Tidak ada suaranya. Oke, bisa dicari yang sudah raise hand? Ya. Oke, dengan Pak siapa nih? Abdul Kabir. Halo. Abdul Kabir, silakan Pak Abdul Kabir. Ya, suara saya bisa didengar, Pak? Ya, dari mana asalnya? Silakan. Suara saya bisa didengar? Sudah bisa, jelas. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Abdul Kabir, PLD Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati kita semua yang ada di grup ini, di Zoom ini. Jadi ringkas saja Pak, terkait SDGs, harapan kami, karena setiap harinya kan kita selalu mendampingi desa tentang SDGs ini, memberikan pendampingan. Kami berharap, walaupun sebenarnya kita sudah dipayungi oleh undang-undang dan ada permen juga, kiranya ada surat susulan lagi Pak kepada desa melalui Dinas PMD Kabupaten agar desa ini kembali aktif dalam update data SDGs. Karena terus terang kami di Kabupaten Tanah Bumbu itu marak-maraknya SDGs ini tahun lalu. Nah, kemudian ya, kendalanya seperti yang sudah kita dapatkan oleh teman-teman yang lain, ya ada data yang tidak termigrasi dan lain sebagainya. Nah, ini membuat desa ini sepertinya malah Pak untuk mengulang lagi update datanya. Nah, kami sangat berharap ada perintah tambahan, baik itu nanti dari Kemendes turun ke PMD, nanti PMD ke kecamatan, kemudian ke desa, untuk kembali mengaktifkan untuk mengupdate kembali SDGs desanya, sehingga di RKP kita yang di 2023 ini kembali dimunculkan lagi untuk penganggaran survei itu Pak. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Kabir. Sudah kami catat pertanyaannya. Satu lagi kita buka penanya berikutnya. Sesi diskusi yang pertama ini dari Zoom yang sudah resen. Ya, ini sudah ada Pak siapa? Pak Vano. Ya. Dari Nias, ya, Nias Selatan. Silakan Pak Vano. Baik, terima kasih. Memang ini
pertanyaan yang sudah lama kita simpan karena berkaitan dengan implementasi dari Permendes nomor 21 2020. Di dalam pasal 22 di Permendes 21 2020 ini, bahwa petunjuk teknis penyusunan RPJM dan RKP desa itu dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan desa diatur kemudian di dalam peraturan bupati atau wali kota. Nah, kebetulan kami di Nia Selatan ini sampai saat ini belum ada turun perbuk petunjuk teknis terhadap turunan dari Permendes nomor 21 ini. Jadi kami mengalami kendala dalam penerapannya karena memang payung hukum dari kabupaten belum turun, sehingga masih belum dilaksanakan sebagaimana harapan dari Permendes 2021 ini. Jadi kami berharap bahwa ada penguatan dari Kementerian Desa ke Dinas PMD agar segera diterbitkan perbuk. Karena di dalam pasal 22 itu sudah dinyatakan bahwa pelaksanaan Permendes ini atau perencanaan di desa itu harus dipayungi oleh perbuk. Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vano. Kami sudah catat pertanyaan yang Bapak sampaikan. Baik, narasumber Pak Kaban, ada 3 penanya, yaitu dari Bu Sylvia Pasaman dan Pak Abdul Kabir dari Tanah Bumbu, juga dari Pak Vano dari Nia Selatan. 3 penanya sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu Novi, silahkan. Terima kasih Pak Teguh sebagai moderator. Saya mencoba menjawab terlebih dahulu, tetapi nanti akan disempurnakan oleh Pak Kaban. Pertanyaan pertama dari Ibu Sylvia Dwiva dari PLD Pasaman, untuk khusus inovasi yang dilakukan oleh teman-teman PLD sampai akhirnya bisa diterima baik oleh kabupaten dan menjadi satu kegiatan bersama antar desa. Ya, kami mengapresiasi baik dan terima kasih banyak teman-teman PDPLD, teman-teman TPP di Pasaman sudah bekerja sesuai tusi dengan baik. Terkait yang ditanyakan tentang apakah bisa kegiatan ini, agenda bersama ini dimasukkan ke dalam kegiatan yang dibebankan atau dianggarkan kepada dana desa. Sebetulnya ya, kalau kita menilik atau memahami dari Undang-Undang Desa atau dari PP 60 terkait dana desa, disebutkan bahwa dana desa dapat digunakan dalam ayat 1-nya adalah 4 bidang seperti itu. Tapi kemudian 4 bidang itu di ayat 2-nya dijabarkan sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Disinilah yang dianggap menimbulkan polemik bahwa apakah dana desa boleh digunakan untuk bidang 1 penyelenggaraan atau bidang 3 pembinaan. Dan terkait budaya memang ada pada bidang 3 pembinaan kemasyarakatan, dengan kalau di aplikasi keuangan desanya adalah subbidang kebudayaan dan keagamaan. Nah, menurut sesuai ketentuan, menurut saya adalah ketika ya kebutuhan prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini misalnya sudah dipenuhi ya dengan kesepakatan bersama, maka mungkin boleh saja, menurut saya ini ya, boleh saja dilakukan pada bidang 3 tersebut. Akan tetapi harus diingat tercatat di dalam capaian output dana desa. Karena apa? Ya, karena setiap kegiatan yang disumberkan anggarannya dari dana desa akan tercatat ke dalam laporan kompilasi dana desa itu ya. Artinya bila ada kegiatan peningkatan kapasitas terkait budaya atau kegiatan-kegiatan budaya yang menggunakan dana desa tadi harus tercatat pada menu capaian output DD-nya.
Artinya itu masuk ke dalam bidang pemberdayaan. Karena memang di bidang pemberdayaan itu tidak ada sub bidang kegiatan dalam keuangannya itu untuk kebudayaan dan keagamaan. Itu pada posisi bidang 3, bidang pembinaan kemasyarakatan. Nah, demikian, tetapi ya tentunya harus digarisbawahi apabila kegiatan prioritas itu yang sesuai aturan sudah dipenuhi oleh desa tersebut. Ya, itu jawaban saya, nanti mungkin akan ditambahkan atau diberikan oleh Pak Kaban. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua terkait SDGs, harapan kami ada surat usulan ke desa melalui Dinas PMD terkait SDGs, update SDGs. Ya, sebenarnya kalau kita lebih detail Permendes 21 disebutkan ya, bahwa pendataan SDGs dapat dilakukan dalam 1 tahun itu 2 kali dalam setiap 6 bulan. Ya, jadi silakan saja berpatokan kepada kegiatan tersebut. Jadi kami harapkan memang benar-benar dampingan teman-teman akan pentingnya data SDGs ini selalu disosialisasikan, selalu didampingi ya, dan menjadi satu proyek perubahan dari teman-teman PDPLD yang langsung berhadapan dengan masyarakat desa dan pemerintah desa untuk tetap aktif ya, memberikan gambaran seperti contohnya saat webinar ini, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ya. Nah, itu harapan kami untuk teman-teman perpanjangan tangan dari Pak Menteri, jadi teman-teman PD dan PLD ini saat melakukan tusi pendampingannya di desa. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Vano Laila dari TAPM Nia Selatan terkait bahwa memang di pasal 22 menyebutkan bahwa petunjuk teknis tentang pengisian RKP ini diatur oleh peraturan bupati. Tetapi ya Bapak Ibu semua, apabila peraturan bupati itu belum siap, desa dapat saja langsung melaksanakan sesuai ketentuan seperti dijelaskan Pak Kaban pada seri ketiga kemarin ya. Ya, dengan harapan sementara kabupaten menyiapkan perbub terkait aturan yang diminta sesuai pasal 22 tersebut. Artinya jangan sampai hal-hal seperti ini menghambat kegiatan-kegiatan yang memang menjadi satu siklus kegiatan pemerintahan di desa. Nah, teman-teman TA dari kabupaten, TAPD dan PLD, kami berharap aktif ya untuk memberikan masukan kepada supra desa, kepada pemerintah kabupaten, juga kepada desa itu sendiri. Demikian Pak Kaban dan Pak Teguh jawaban dari saya, mungkin akan disempurnakan oleh Pak Kaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novi. Mungkin Pak Kaban akan menambahkan? Terima kasih Pak Teguh, Bu Novi. Ya, sudah dijelaskan secara komprehensif. Mungkin beberapa hal, yang pertama bahwa ada perubahan atau sudut pandang paradigma baru yang disampaikan oleh Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di dalam peraturan Menteri tentang prioritas penggunaan dana desa. Jadi yang menarik adalah sejak tahun 2020 ya, kemudian ke 2021 itu kalau dilihat di dalamnya peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa tahun berikutnya itu tidak lagi langsung muncul bidang pembangunan dan pemberdayaan. Jadi beliau tidak langsung ke situ, tapi langsung di dalamnya ada menunjukkan prioritas nasionalnya. Ya. Karena alasannya sering disampaikan oleh beliau sederhana, yaitu ini adalah dana APBN yang langsung disampaikan dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa, dan karena itu memang diamanatkan supaya ada prioritas nasional yang ikut serta di dalam perumusan rencana kerja pemerintah desa gitu. Jadi
Kalau kita lihat di dalamnya nanti akan ada hal seperti itu. Nah, kemudian di prioritas itu memang kemudian langsung dikaitkan dengan SDG desa. Yang perlu ditegaskan adalah SDG desa ke-18 itu adalah mainstreaming atau memayungi seluruh SDGs desa yang ada. Jadi kalaupun di dalam Permendes itu tidak ada SDG desa ke-18 sebagai prioritas, tapi karena dia adalah mainstreaming, maka kemudian seluruh aspek berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa akan selalu berorientasi kepada SDG desa yang ke-18. Nah, SDG desa yang ke-18 tentu saja di dalamnya itu ada budaya gitu. Yang tadi disampaikan oleh Bu Novi bahwa budaya itu masuk dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang dulu itu isinya LKD tentang lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian kalau sekarang maka yang paling penting di dalamnya adalah untuk sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi kalau kita lihat di yang terakhir Peraturan Menteri Desa Nomor 7 2021, prioritasnya memang ada 3 hal itu. Tapi tadi disampaikan oleh Bu Novi, kalau itu memang dibutuhkan dan kemudian sudah ditetapkan melalui peraturan melalui musyawarah desa sebagai forum keputusan tertinggi di desa, tentu saja menjadi bisa dijalankan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan mengenai surat susulan ya. Jadi untuk Gus Haubir ini sebetulnya pada tanggal 4 Juli tahun 2022 itu sudah ada keputusan Menteri tentang perbaikan dan konsolidasi data SDG desa. Keputusan Menteri Nomor 78 2022. Nah, ini tinggal menunggu keluarnya pengundangan, Gus. Nanti langsung disampaikan ke seluruh kabupaten, seluruh tenaga pendamping profesional, dan seluruh desa. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2022 ada keputusan Menteri Nomor 81 2022 ini tentang pelaksanaan Inpres Nomor 4 2022 yang di dalamnya ada penggunaan data SDG desa untuk pensasaran kemiskinan ekstrim. Kita ketahui salah satu yang menarik di dalamnya adalah pada akhirnya sasaran atau daftar warga miskin ekstrim tergantung kepada hasil berita acara musyawarah desa. Jadi artinya upaya-upaya subsidiaritas desa yang di tahun lalu itu bentuknya adalah kedaulatan data oleh desa, dan tahun ini dipraktekkan bahwa daulat data kemiskinan itu dari desa sesuai dengan Inpres Nomor 4 2022 bahwa sasaran dari warga miskin ekstrim adalah hasil berita acara dari musyawarah desa yang kemudian nanti akan ditetapkan oleh kepala daerah ya, karena desa sebagai bagian dari struktur daerah di Indonesia. Kemudian Gus Laya ini terima kasih ini diingatkan kembali bahwa Juknis itu diatur melalui Perbuk. Ini contohnya di Tabanan Bali yang sudah menyusun Perbuk tentang hal itu, disusun bersama-sama antara tenaga pendamping profesional dengan pemerintah daerah. Demikian juga yang ada di Bantul, Kabupaten Bantul, antara TAPM dengan Pemda. Saya kira kita sepakat kita akan saling sharing draft-draft seperti ini
di antara kita, di antara pegiat desa, tenaga pendamping profesional di desa, perangkat desa, kepala desa, sehingga semua alur atau semua arus informasi itu lebih cepat sampai kepada kita bersama-sama. Dan kami pastikan ini kami WA kepada Pak Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan bahwa kami akan mendukung untuk Pak Dirjen menyampaikan surat untuk penguatan kepada Bupati dan Wali Kota, dan jika membutuhkan dukungan teknis untuk kebijakan, itu para analis kebijakan akan siap untuk memberikan dukungan-dukungan teknis dalam hal itu. Saya kira begitu, Gus Vano. Jadi terima kasih telah diingatkan kembali, dan di pihak kami, bagian dari inovasi di Kementerian Desa, seluruh draft tadi yang ada di kabupaten-kabupaten yang sudah membuat, nanti kita bisa sharing bersama sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah di tempat kita masing-masing untuk menyusun petunjuk teknis RPJM Desa dan RKP Desa. Kiranya begitu, Pak Teguh. Terima kasih. Ini dari Pasaman, Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu, dan dari Nia Selatan.